133, semester 3 Induk, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pengampu Bapak Ali Syahban Amir, SPD, MPD. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Perencanaan pengajaran bahasa Indonesia adalah proses merancang pembelajaran agar efektif, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien, serta siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Berikut adalah langkah-langkah dalam perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, di mana ada 3 di dalamnya, yaitu berdasarkan kurikulum yang berlaku, kurikulum Merdeka, K13, dan lain-lain. Yang kedua, menyesuaikan dengan kompetensi dasar, KD atau capaian pembelajaran, CP. 3. Contoh, siswa dapat menulis teks narasi dengan struktur yang benar. Kedua, menganalisis karakteristik siswa, di mana ada di dalamnya usia, kemampuan, dan kebutuhan belajar siswa, gaya belajar, visual, auditori, kinestetik, minat siswa terhadap topik tertentu. Yang ketiga, menentukan materi ajar, di mana disesuaikan dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Contoh materi, yang pertama, membaca dan memahami teks eksposisi. Yang kedua, menulis teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menyimak, mendengarkan dan memahami cerita rakyat. Yang keempat, berbicara, presentasi lisan tentang topik tertentu. Yang keempat, memilih metode dan strategi pembelajaran, di mana ada 4 di dalamnya, yaitu yang pertama, metode ceramah, jika materi perlu dijelaskan secara rinci. Yang kedua, diskusi kelompok, di mana untuk meningkatkan interaksi siswa. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek agar siswa lebih aktif dan kreatif. Yang keempat, pendekatan kontekstual, di mana menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana ada di dalam 6 poin. Yang pertama, identitas mata pelajaran atau kelas, semester, alokasi waktu. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pendahuluan, persepsi, motivasi, tujuan. Yang kelima, inti atau penyampaian materi, diskusi, latihan. Yang terakhir, penutup, refleksi, kesimpulan atau evaluasi. Keenam, menyiapkan media dan sumber belajar. Yang pertama, buku teks. Yang kedua, video pembelajaran. Yang ketiga, artikel berita. Yang keempat, teks sastra atau cerpen, puisi, drama. Terakhir, aplikasi digital, yaitu kuis, Kahoot, Padlet, dan lain-lain. Yang ketujuh, menentukan evaluasi dan asesmen. Di dalamnya ada asesmen formatif, di mana tes singkat, kuis, diskusi. Yang kedua, asesmen sumatif, di mana ujian akhir, tugas proyek. Yang ketiga, asesmen non-tes, yaitu observasi, jurnal, refleksi. Yang terakhir, rubrik penilaian, di mana untuk menilai keterampilan berbicara, menulis, membaca, dan menyimak. Bukan refleksi dan perbaikan, di mana ada di dalamnya 3 poin. Yang pertama,
mengevaluasi efektivitas pengajaran. Yang kedua, meminta umpan balik dari siswa. Yang ketiga, melakukan perbaikan untuk pertemuan berikutnya. Setelah tadi, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.